Tiga. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Dengan Idam di sini, marketing tim dari Royal Salaka, rumah tinggal dengan konsep green building. Baik, dari tim marketing kami sendiri ada 3 orang. Nah, kebetulan di sini dengan saya sendiri, Idam, dan ada rekan saya, Sahia, dan juga Bapak Firman. Buat Bapak Ibu nih yang belum tahu apa sih green building itu. Jadi green building ini merupakan bangunan yang perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya meliputi aspek-aspek yang melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam sehingga dapat menjaga kualitas lingkungan. Nah, manfaatnya apa sih? Jadi manfaat dari green building ini yang pertama meningkatkan kualitas hidup dan tentunya juga mengurangi jejak karbon ya yang paling penting Bapak Ibu. Nah, dari rumah Royal Salaka sendiri berlokasi di Jalan Kelaping Surya, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Di sini lokasinya untuk tipe perumahan dengan luas tanahnya 300 meter persegi dan luas bangunan 210 meter persegi. Untuk listriknya sendiri kami menggunakan PLN dan juga nantinya akan ada solar panel berkapasitas 1.300 VA dan juga air dari PDAM. Nah, apa saja sih yang kami tawarkan di desain rumah kali ini? Yang pertama juga ada ini 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan yang penting ada balkon dengan view Gunung Salak yang menghadap langsung ke Gunung Salak. Nah, untuk dapurnya sendiri menghadap ke area belakang, ada mezzanine room dan juga ada pendopo untuk bersantai. Nah, untuk DP-nya sendiri di sini untuk harga normal kami buka dengan harga 600 jutaan Bapak Ibu. Namun untuk edisi spesial akhir tahun di sini kami em, membuka DP dari 100 juta aja Bapak Ibu udah bisa mendapatkan rumah impian. Nah, untuk cicilannya bagaimana? Tenang saja Bapak Ibu, cicilannya di sini suku bunganya rendah. Untuk desain denahnya seperti ini. Untuk tempat guna lahan sendiri, lokasinya sudah sesuai untuk pembangunan rumah, sesuai dengan RDTR Kota Bogor. Dan di sini ada juga area hijaunya berupa RTH. Nah, RTH-nya di sini minimum 30%. Di sini dapat terlihat ya Bapak Ibu ada vertical garden, ada juga pohon-pohon, dan banyak juga lahan terbuka hijau berupa rerumputan. Untuk infrastruktur pendukungnya sendiri tidak lebih dari 8 prasarana dan utilitas seperti jalan, drainase, sampai fiber optik untuk keperluan WiFi tentunya. Untuk transportasi umum atau aksesibilitas publiknya sendiri terdapat lebih dari 10 jenis fasilitas umum. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau mau ke masjid, restoran, ke bank, bahkan ke halte. Ini jaraknya jangkauannya sangat dekat dan sangat mudah. Untuk pengendalian hamanya sendiri, di sini kami menggunakan penanggulangan nyamuk pada kawat ventilasi dengan diberi kawat ram. Nah, di sini dapat terlihat di desain jendela ya, Bapak Ibu. Untuk transportasi umumnya sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi, sangat dekat sekali dengan halte, yaitu dalam jangkauan 500 meter. Dan penanganan air limpasan hujan, kami di sini menggunakan kolam ikan. Jadi, selain bisa menanggulangi limpasan, di sini juga bermanfaat sebagai estetika, yaitu bisa memelihara ikan. Kalau pulang kerja nih capek-capek, bisa lihat ikan dulu. Nah, pikiran jadi fresh, plong. Untuk konservasi energi sendiri, di sini kami menggunakan analisis desain pasif dan juga menggunakan perhitungan listrik. Nah, desain pasifnya sendiri dapat dilihat di sini Bapak Ibu menggunakan ventilasi silang dan juga banyak jendela-jendela yang besar sehingga sirkulasi udara akan lebih sehat tentunya. Nah, apabila penggunaan meteran listrik sebanyak 50%. Di sini total biaya yang dikeluarkan bisa sekitar 1.600.000-an. Nah, di sini kami menambahkan panel surya. Jadi input dari energinya sendiri nanti dibagi dua dari PLN dan juga dari panel surya sehingga lebih hemat. Untuk pencahayaan buatan kami menggunakan lampu LED dan selain itu juga dengan kondisi jendela yang besar-besar. Jadi di sini lebih banyak cahaya yang masuk sehingga rumah lebih terang tanpa harus banyak menggunakan lampu. Nah, di sini juga dapat dilihat Bapak Ibu
bahwa penggunaan otomatisasi pada gerbang yang terhubung dengan IoT juga rumah yang dilengkapi dengan CCTV, jadi lebih mempermudah ini ya dalam pengawasan rumah. Untuk pengondisian udara, kami menggunakan AC yang non CFC dengan kriteria AC-nya 50% dari total setiap lantai. Untuk AC-nya sendiri ada spesifikasi 2 PK untuk ruang tamu dan ruang keluarga, 1 PK untuk kamar tidur utama, dan setengah PK untuk kamar tidur yang kecil. Untuk reduksi panas di sini ada green roof, Bapak Ibu, jadi mengurangi panas yang dihasilkan dari sinar matahari yang langsung kena ke atap. Di sini juga ada vertical garden yang bisa menyerap karbon dan juga menyerap panas. Nah, untuk penanti energi sendiri, seperti yang saya bilang tadi, menggunakan AC dengan low energy dan AC tanpa CFC. Ini menggunakan Daikin. Untuk renewable energy source-nya menggunakan panel surya dengan kapasitas 400 WP. Untuk penggunaan airnya sendiri, di sini direncanakan 2 meter kubik per hari dengan penghematan air menggunakan WC dual flush, dan untuk showernya 9 liter per menit untuk seluruh shower, dan juga untuk kerannya 7 liter per menit untuk 50% total keran. Nah, di sini penggunaan air juga dapat dihemat dengan rain harvesting. Di sini kami menggunakan rain harvesting dengan fish pond dengan kolam ikan, dan juga di sini ada tampungan air yang berada di atas green roof. Jadi bisa menghemat penggunaan air untuk menyiram tanaman. Untuk pengolahan air limbahnya di sini kami menggunakan, di sini ada septic tank dan juga ada grease trap. Nah, untuk dapurnya. Untuk materialnya sendiri kami menggunakan material non refrigeran. Nah, menggunakan refrigeran R32, yaitu senyawa difluorometan yang terbilang aman sekali buat lingkungan. Dan penggunaan material bekas di sini dapat dilihat dengan penggunaan kaca, menggunakan kaca bekas dari mobil, kolom menggunakan baja bekas untuk tulangannya, dan juga pagar berasal dari kayu bekas peti kemas. Jadi tetap murah, hemat, dan juga estetik. Nah, untuk material yang ramah lingkungannya sendiri, kami menggunakan fly ash untuk campuran beton, dan juga menggunakan kayu palet bekas digunakan untuk kabinet pada furniture. Kayunya sendiri juga bersertifikat resmi dari Forest Stewardship Council dan menggunakan material lokal bersumber dari Indonesia. Untuk kenyamanan ruangnya sendiri, kami di sini menggunakan atap non asbestos. Nah, di sini aman ya Bapak Ibu dari bahaya asbes. Untuk sirkulasi udaranya tidak usah diragukan lagi karena di sini banyak jendela dan juga ventilasi. Tentunya sirkulasi udara akan lebih jauh, lebih sehat. Untuk pencahayaan alaminya sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak jendela besar-besar, ventilasi silang, cahaya lebih masuk lebih banyak, dapat mengurangi penggunaan listrik. Dan kenyamanan visualnya juga sudah terjamin ya dengan banyaknya jendela yang besar. Untuk tingkat kebisingan juga tergolong aman, tidak melebihi baku mutu karena lokasi perumahannya tidak dekat dengan jalan raya. Untuk dasar pengelolaan sampahnya di sini kami selain menggunakan pengolahan sampah organik dan anorganik, di sini juga kami menyediakan bak pengomposan secara rumah tangga. Nah, jadi di sini bisa menggunakan maggot untuk dipilah sampah organik, jadi tidak menimbulkan timbulan sampah yang banyak untuk sampah organik, dan sampah anorganiknya bisa digunakan kembali atau bahkan dijual. Untuk desain dan konstruksi menggunakan pembangunan melibatkan tenaga ahli seperti kami di sini sebagai developer, dan juga keselamatan pekerja tentunya kami perhatikan. Untuk panduan penggunaan rumah di sini banyak ada as-built drawing seperti di berdenan dan juga gambar tampak. Untuk aktivitas ramah lingkungan di sini penghuni menanam pohon dengan jumlah pohon yang banyak di area sekeliling rumah dan juga ada di depan pagar rumah. Jadi tidak diragukan lagi tentang kepedulian lingkungannya sangat tinggi.
Untuk pengelolaan sampah seperti yang saya bilang tadi menggunakan pengomposan mandiri. Nah, nantinya bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Untuk keamanan di sini jangan ragu, jangan khawatir. Tentunya akan ada satpam di depan kompleks dan juga ada rambu evakuasi dan juga titik kumpul. Jadi tentunya aman dari bencana dan sudah sesuai dengan SOP K3. Nah, di sini rumah tumbuh sendiri juga di sini kami mengusung konsep edukasi rumah tumbuh di mana rumah dapat ditempati dan dapat ditambah lantai. Untuk peringkatnya sendiri di sini sudah peringkat platinum ya Bapak Ibu. Nah, di zaman sekarang ini greenhouse sangat penting ya buat kelestarian ekosistem kita. Nah, di sini kita penilaiannya platinum dengan harga rumah dengan harga DP 100 juta aja Bapak Ibu udah bisa memiliki rumah dengan kategori Green Chip Platinum nih. Tunggu apa lagi Bapak Ibu? Mumpung akhir tahun nih masih ada promonya. Nah, berikut adalah desainnya. Di sini kami menggunakan desain tropical modern. Nah, dapat dilihat ya Bapak Ibu, ini tampak isometri dan juga ada isometri bangunan di atasnya yang rooftop. Nih ada meja billiard bisa buat kongko-kongko dengan teman-teman ya, jadi lebih asik kumpulnya. Ada green roof juga. Nah, di sini ada garasi bisa muat satu mobil dan kendaraan yang lain. Ada kamar tidur utama dan juga ada kamar mandi utama nih. Nah, di sini dapurnya menghadap langsung ke kolam, jadi makan sekalian bisa lihat ikan-ikan. Di sini lantai mezaninnya di bawahnya ada ruang baca, di atasnya ada tempat untuk sholat. Nah, jadi multifungsi sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambar dari fishpondnya dan juga bak komposnya. Dan di depan tentunya tidak lupa ada balkon yang menghadap langsung ke arah Gunung Salak, sehingga sore hari Anda ketika ngeteh ataupun ngopi menikmati senja akan lebih syahdu. Nah, di sini juga ada meja biliar yang ada di rooftop untuk bersantai dan berkumpul dengan rekan-rekan Anda. Nah, tunggu apa lagi Bapak Ibu? Segera eh, kontak kami langsung di nomor berikut untuk pemesanan rumah Royal Salaka. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga berkenan.